kita akan membahas konsep kelas kontainer ya, kelas kontainer. Kelas yang punya sifat sebagai kontainer ya, kontainer atau wadah lah, wadah. Jadi kalau kita pernah baca, kita pernah lihat dalam kehidupan nyata ada namanya truk kontainer, ada box kontainer ya, kurang lebih nanti perannya sama. Jadi dalam kelas nanti dia bisa menyimpan banyak objek sekaligus ya, dari kelas yang sama. Caranya bagaimana supaya bisa menyimpan banyak objek? Itu kita gunakan array ya. Jadi nanti ketika kita bicara kelas kontainer, sebenarnya kita sedang membahas tentang array of object ya, array of object. Jadi kelas transaksi yang sebelumnya sudah kita buat di pekan yang lalu, kita akan modifikasi. Kita bisa tambahkan kemampuan untuk menyimpan banyak objek sekaligus. Ya. Caranya sederhana saja, tinggal menambahkan array. Ya. Jadi tinggal menambahkan array di objek yang kita tulis, yang kita buat di dalam kelas provider yang lain. Jadi tinggal tambahkan aja tanda kurung siku, kemudian kita buatkan inisialisasi dan modifikasi beberapa source code yang berkaitan dengan objek tersebut. Jadi itu yang akan kita praktekkan dalam pertemuan hari ini. Oke, kita mulai dengan membuat package ya. Kita buat package yang baru supaya tidak mengganggu package yang lain. Kita ambil studi kasus misalnya warung ya, warung makan ya, warung makan. Kita akan buat aplikasi sederhana tentang warung makan dengan menerapkan konsep kelas kontainer ya, array of object. Oke, kita buat package baru dengan nama warung ya, warung, package warung. Apa saja objek yang ada di dalam warung ya, apa saja objek yang ada di dalam warung kita harus analisis terlebih dahulu ya. Jadi ini tahap pertama, kita menganalisis objek-objek yang ada di dalam warung ya. Sebut saja misalnya di situ ada pengunjung ya, di situ ada menu makanan ya. Itu dua objek yang biasa kita temui di warung makan ya. Kemudian selain objek ada transaksi apa yang terjadi di warung ya, di warung. Misalnya transaksi yang sederhana saja, membeli misalnya ya, membeli makanan. Sehingga kalimat prosesnya yang bisa kita temukan, kita identifikasi adalah pengunjung membeli makanan ya, pengunjung membeli makanan. Bisa saja disebut memesan ya, bisa saja disebut memesan ya. Ini satu bagian yang mungkin tidak terpisahkan ya. Jadi kalau seseorang memesan kemudian membayar, yaitu sebenarnya esensinya sama, yaitu membeli. Kalau memesan, kesannya ada delay waktu ya untuk menunggu ya, karena memang butuh proses, tapi pada dasarnya esensinya sama, yaitu membeli. Baik, itu beberapa objek yang bisa kita identifikasi, kemudian transaksi juga sudah kita identifikasi. Setelah itu kita bisa membuat kelas-kelasnya ya, dari identifikasi tersebut, dari analisis tersebut, kita bisa buat kelasnya. Yang pertama yang kita buat misalnya, ya kita klik kanan di package warung, kita buat kelas namanya pengunjung misalnya ya, kelas pengunjung. Ini sebenarnya sama juga dengan kelas pembeli ya. Ya sama, mau diberi nama pembeli, pelanggan, pengunjung, member, anggota, esensinya sama. Oke, ada kelas pengunjung, kemudian kita buat lagi kelas makanan ya, ini sebagai menu yang yang bisa dibeli, yang bisa dipesan, kelas makanan. Kemudian
kelas transaksinya ya. Jadi kalau di basis data biasanya ada relasi ya, berupa transaksi, berupa kata kerja. Misalnya kita buat di sini C pembelian. Jadi nanti narasinya, kalimatnya pengunjung membeli makanan ya, pengunjung membeli makanan. Kalau di pekan yang lalu sifatnya one to one, satu pengunjung satu makanan yang bisa dibeli, maka dengan konsep kelas kontainer nanti kita bisa modifikasi, seorang pengunjung bisa membeli banyak makanan sekaligus ya, bisa membeli banyak makanan sekaligus. Kita buat array of object di dalam kelas pembelian nantinya. Kemudian satu lagi kelas untuk aplikasi. Jadi kita buat kelas untuk aplikasi app warung. Nanti di sini kita akan buat main-nya ya. Kita buat main-nya PSVM. Oke. Kita lengkapi dulu satu-satu kelas providernya ya. Mulai kelas pengunjung, kelas makanan, kelas pembelian, kita lengkapi satu-satu. Untuk menyederhanakan, tidak semua metode nanti kita hanya membuat metode-metode yang diperlukan saja ya, nanti bisa dilengkapi sendiri oleh mahasiswa. Yang urgen atributnya ya, atributnya urgen. Ini kita buat dulu data-datanya, variabelnya. Private pengunjung, misalnya atributnya nama, ini urgen ini. Kemudian selain nama, kita bisa tambahkan juga atribut apa ini, misalnya alamat nanti ya, alamat. Jadi seorang pengunjung itu asalnya dari mana, nanti kita bisa tambahkan. Apa perlu KTP ya? Dalam beberapa kasus mungkin diperlukan KTP ya, dalam beberapa kasus. Tapi untuk sementara kita skip dulu untuk identitas berupa data KTP ya, dan lain-lain ya, supaya nanti aplikasi kita bisa lebih cepat selesainya. Oke, private string alamat misalnya. Ya, kemudian kita buat konstruktornya. Oke, pengunjung untuk buat objeknya ya. Kita buat yang parameterized sekaligus ya. String N, string A. Nama kita isi dengan N, kemudian alamat kita isi dengan A. Pakai message kita bisa tambahkan objek pengunjung dibuat ya. Ini hanya message saja. Oke, ini untuk meng-create objek dari pengunjung ya. Jadi diinisialisasi nama dan alamatnya. Kemudian kita buat getternya. Setternya saya kira di skip aja karena bisa kita siasati lewat konstruktor untuk sementara saja ya. Kita buat sekarang getternya. Public string get nama return nama, nanti biasanya dipakai untuk tampilannya. Public string get alamat, returnnya alamat. Oke. Baik. Sementara kita cukupkan untuk kelas pengunjung. Kemudian kita lanjut ke kelas makanan ya. Kita lanjut ke kelas makanan. Kita buat atribut dan metode-metode yang sekiranya penting ya. Kita buat terlebih dahulu di kelas makanan. Kelas makanan private string namanya ya, nama makanannya apa. Kemudian private double harganya misalnya, penting ya, harga. Apa perlu dengan kode makanan? Ya boleh-boleh aja kalau mau ditambahkan kode.
Tapi untuk sementara kita batasi 2 ini dulu. Kemudian kita buat konstruktornya, langsung pakai yang parameterize ya. String n, kemudian double h ya. Untuk argumennya, nama diisi dengan n, kemudian harga diisi dengan h. Kemudian kita beri tampilan objek makanan dibuatnya. Ini penanda saja supaya nanti kalau kita tracing program bisa lebih mudah. Kemudian getternya ya. Biasanya untuk tampilan nanti di main kalau dipanggil public string get nama return nama, kemudian public double get harga. Kemudian return harga. Oke. Ya. Create objek makanan. Kemudian pembelian ya. Pembelian atribut-atribut yang ada di pembelian. Misalnya kita buat di sini private yaitu pengunjung ya. Jadi nanti ada pengunjung yang membeli, pengunjung P misalnya ya. Kemudian private makanan, ini yang dipesan. Ya, ini yang kita buat array. Jadi kalau pekan yang lalu kita buat tunggal seperti ini. Tapi di kelas container nanti kita buat array. Makanan, array. Seperti ini. Oke, kalau sudah ada array seperti ini, maka nanti jangan lupa menambahkan counternya. Ya. Jadi misalnya kita buat variabel namanya JMKN, ya, jumlah makanan. Ya. Ini untuk penanda nanti, indeks dari array-nya. Ya, indeks dari array-nya harus kita simpan, ya, jumlah makanan. Kemudian bisa dibatasi juga ya, karena ini array sifatnya. Jadi harus kita batasi max MKN. Ya. Jadi maksimum jumlah elemen yang dimiliki oleh array makanan. Kita perlu batasi. Ya, kita perlu batasi jumlahnya supaya nanti tidak error array-nya ketika penambahannya overload ya. Jadi kita beri maksimum jumlah objek makanan di dalam array MKN. Oke, kemudian kita buat konstruktornya. Oke, pembelian. Ini bisa kita buat yang parameterize ya. Bisa kita buat parameterize seperti ini. Oke, pengunjung. Kita bedakan aja. Oke. Kemudian untuk makanan nanti bisa kita siasati di sini mau beli berapa jumlahnya ya, berapa jumlahnya. Misalkan integer
J misalnya. Nanti kita batasi di sini. Bisa kita buat seperti itu. Jadi ketika seorang pengunjung membeli makanan, kita bisa siasati di sini mau beli berapa jumlah makan. Ya. Dikosongi juga boleh ya. Jadi karena ini konstruktor, variasinya bisa macam-macam. Mau dikosongi semuanya, namanya default konstruktor. Mau diisi pengunjungnya saja, boleh. Mau diisi pengunjung dengan jumlah makanan, boleh. Kalau mau diisi dengan makanannya, ya nanti sebaiknya tidak, karena nanti untuk mengisi objek array makanannya kita buat metode khusus ya, bukan lewat konstruktor. Baik, kemudian kita akses ya pengunjung dengan kita inisialisasi dengan P, kemudian jumlah makanan, bukan jumlah makanannya, ya, maksimum makannya kita isi dengan C. Ya. Kemudian array-nya bisa kita set di sini. New C makanannya. Jadi kita siapkan array-nya sejumlah C ya, sejumlah C. Jadi yang kita buat adalah array sejumlah C. Jadi array-nya makanan nanti memiliki elemen bisa menyimpan objek sebanyak C, yaitu sebanyak maksimum dari makanan. Oke, ini konstruktornya, kita bisa tambahkan keterangan di sini. South objek pembelian dibuat. Jadi nanti step-stepnya dibuat dulu objeknya pembelian, setelah itu baru kita bisa isikan, ya kita bisa tambahkan menu makanan apa saja yang dipesan, yang mau dibeli. Ya. Jadi langkah penggunaannya itu seperti itu. Objek pembelian dibuat dulu, kemudian kita panggil metode untuk menambah menu makanan, atau juga nanti bisa menghapus menu makanan yang sudah dipesan. Baik, kemudian kita tambahkan metode untuk menambah makanan ya, menambah makanan. Public void tambah makanan ya. Menggunakan argumen. Jadi nanti di dalam metode tambah makanan ini ada argumennya, yaitu makanan ya. Jadi, menjadi objek yang dikirimkan melalui metode tambah makanan. Kemudian ya kita cek dulu. Jadi penambahan itu bisa terjadi, bisa dilakukan dengan syarat ya, jika jumlah makanan itu masih lebih kecil dari maksimum makan. Ini syaratnya. Oke, ini untuk memastikan aja kita set CMKN-nya 0 ketika diinisialisasi. Jadi syarat untuk bisa ditambahkan makanan itu adalah jumlah makannya lebih kecil dari maksimum dari makanan. Kalau tidak memenuhi syarat ini, ya kita buat else ya. Kita beri message kesalahan, kapasitas penuh. Kalau tidak memenuhi syarat. Kalau memenuhi syarat, ya baru kita proses ya. Proses yaitu tinggal dikopikan saja ya nilai dari M itu ke dalam array-nya makanan. Sehingga script-nya MKN, indeks JMKN, itu diisi dengan M. Jadi objek M dari kelas makanan yang dimasukkan sebagai argumen itu nanti akan masuk ke dalam array makanan pada posisi indeks JMKN. Jadi ketika pertama kali masuk, maka dia akan masuk di indeks 0 ya, karena JMKN-nya masih 0. Setelah sukses disimpan, itu JMKN-nya jangan lupa diupdate ya. Plus. Sehingga nanti untuk operasi berikutnya, dia sudah bergeser ke indeks 1. Dan seterusnya ya. Nanti dipanggil lagi, nanti berubah jadi 2, dan seterusnya. Sampai sama dengan
maksimum dari makanannya. Oke, ini untuk penambahan ya, penambahan. Bisa ditambahkan keterangan penambahan sukses misalnya. Penambahan sukses. Oke, yang kita buat untuk script tambah makanan. Jadi kita kendalikan dengan indeks jumlah makanan. Kemudian kita buat juga ya kita nanti akan buat public void untuk hapus ya, hapus makanan. Jadi misalnya sudah terlanjur diisi terus mau dibatalkan. Berdasarkan apa yang mau dihapus? Berdasarkan namanya. Ya. Nama makanan yang sudah dipilih. Nanti dihapus. Dihapus. Oke. Ya. Kapan bisa dihapus? Ya, apa syaratnya bisa dihapus? Kita tambahkan jika jumlah makanan ya, itu lebih dari ini syaratnya. Sesuatu itu bisa dihapus kalau ada ya, kalau ada barangnya, ada datanya, ada objeknya, itu bisa dihapus. Kalau nggak ada barangnya, nggak ada objeknya, tidak bisa dihapus. Jadi syaratnya adalah jumlah makanannya harus lebih besar dari 0. Kalau tidak terpenuhi, else berarti, maka kita beri pesan shout makanan masih kosong. Jadi, belum ada isinya. Ya, kalau belum ada isinya ya tidak bisa dihapus. Ya. Tambah makanan sama hapus makanan nanti dipanggil oleh objek lain, yaitu di main ya, di aplikasi. Jadi nanti di kelas aplikasi nanti dia akan intensif memanggil tambah makanan, hapus makanan di menunya nanti ya, di menunya. Baik, ketika hapus makanan, maka yang kita lakukan adalah cari di array makanannya. Cari nama, cari namanya, cari nama makanannya di array makanan. Cari dulu, ya. Kalau ketemu baru bisa dihapus. Ya. Kalau nggak ketemu, ya kita beri pesan kesalahan ke user nanti. Kita gunakan perulangan, ya karena array for integer i dimulai dari 0, i lebih kecil dari jumlah makanan. Ya. Jadi counternya nanti kita pakai sebagai pengendali. Jumlah makanannya ada 5, ya kita ulangi sebanyak 5. Jumlah makanannya ada 3, ya kita ulangi sebanyak 3, dan seterusnya. Oke, kemudian kita cek ya, jika kita akses elemen ya, objek dari array-nya. Dari array makanan, kita akses indeksnya, yaitu i, kemudian kita panggil ya, get namanya, ya, nama kita panggil. Jadi objek makanan yang ada di array makan, itu dipanggil namanya. Kemudian kita bandingkan dengan equals ya, dengan nama ya, dengan variabel nama yang dikirimkan di argumen. Jadi seperti ini. Jika makan indeks i diakses namanya itu sama dengan nama, ya berarti ini true ya, berarti ini true. Ya, kita beri variabel boolean untuk membantu. Boolean ada namanya. Ya, jadi kalau di sini true, maka nanti ada bernilai true. Ya. Jadi kalau nama makanannya ada di dalam array, berarti nanti variabel ada itu berubah menjadi true. Oke, apa yang dilakukan ketika nanti true ya adalah proses untuk menghapus makanannya. Ya, jadi posisi elemen indeks i itu akan dihapus. Ya.
sepintas caranya sederhana ya. Jadi seperti ini, makanan indeks I itu kita hapus, kita nulkan ya. Di sepintas caranya seperti ini. Ketika ketemu pada posisi I, berarti karena tujuannya dalam menghapus, ya tinggal kita isi dengan ya, sepintas begitu. Tetapi sebenarnya ada proses yang lebih rumit. Kenapa? Karena ini array begitu ya. Kalau ini sebabnya adalah array. Ketika I-nya itu ada misalnya ya, misalnya kita punya array ukurannya 5 ya, ukurannya 5. Artinya di dalam array itu ada makanan sebanyak 5. Kemudian yang dihapus di posisi 3 misalnya ya. Ya, ketemunya di posisi indeks 3, setengah-tengah ya. Maka kalau yang kita nulkan hanya yang di indeks tengah-tengah tadi, indeks 3, maka yang di belakang nanti nggak jelas nasibnya. Ya. Maka untuk menghindari yang seperti ini, prosesnya adalah kita pindah ya elemen-elemen yang ada di belakang indeks yang dihapus itu maju ke depannya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya tempat kosong itu nggak ada di tengah, tapi adanya di ujung belakang, di area ujung belakang. Ya, karena array kita masih array lurus ya, array linear. Nanti kalau kita bicara array yang circular itu lebih memudahkan. Tapi karena kita masih pakai array yang linear, maka ada tahap seperti itu. Jadi elemen yang dihapus, yang kosong itu nanti harus ditempati oleh elemen belakang ya, secara bergantian ya, secara berurutan. Baik, itu nanti yang harus kita lakukan, yaitu menggeser ya, geser maju elemen belakang. Ini yang harus kita lakukan ketika setelah menganulkan ya, menganulkan. Oke, bagaimana cara menggesernya? Kita gunakan perulangan ya, kita gunakan perulangan. Ya. For J bukan dimulai dari 0, tapi dimulai dari posisi I ya, dari posisi I. Masih meneruskan nilai I yang ada di looping di luarnya dia. Jadi ketika berhenti di I ketemu, maka di posisi I nanti kita akan ubah. Sampai kapan? Sampai batasnya bukan batas maksimumnya, tetapi batas JMKN-nya. Jadi sisanya, jadi nanti meneruskan sisa di belakangnya. Apa yang dilakukan ya ketika ada kondisi ya, ada kondisi ketika nanti elemen terakhir ya, ketika J sama dengan JNKN minus 1 ya, ini posisi elemen terakhir ya. Jadi kalau posisi elemen terakhir itu yang kita isi bukan dari elemen di belakangnya lagi, salah nanti. Kenapa? Karena array-nya sudah habis ya. Untuk posisi yang array terakhir itu ya kita geser yang ke depannya. Ya, jadi langsung kalau seperti ini MKN indeks J ya itu langsung kita isi dengan 0. Else ya selainnya itu maka MKN indeks C itu kita isi dengan array makanan indeks J plus 1. Ini namanya menggeser tadi. Jadi kita geser. Jadi untuk selain kondisi indeks terakhir ya, selain indeks terakhir kita geser ya, kita geser elemen-elemen ini. Khusus indeks terakhir kita isi dengan 0 langsung. Kenapa enggak J plus 1 Pak? Karena array-nya sudah habis, elemennya sudah habis di sini. Posisinya sudah habis. Sehingga kalau diakses J plus 1 error dia nanti. Karena J-nya sudah melewati batas boundary-nya maksimum array. Baik, ini yang dilakukan. Jangan lupa untuk menambahkan break ya. Kenapa langsung di break Pak? Karena asumsinya sekali ketemu eksekusi ya. Jadi kenapa harus ada break? Karena ketika mencari menggunakan looping, itu sekali saja ketemu, ya sekali saja if-nya ini true, berarti selesai sudah. Ya, jadi penghapusan itu selesai. Kenapa? Karena asumsinya dalam makanan yang dibeli itu nanti hanya ada satu nama saja yang sama, ya. Hanya ada satu saja nama yang tersimpan. Sehingga begitu selesai, begitu ketemu di sini, diproses, ya digeser-geser, maka dia langsung break. Ya. Sehingga for-nya tidak perlu dilanjutkan ke indeks yang berikutnya. Oke.
berhenti, kita cek ya. Ini untuk warning saja. Jika adanya bagaimana ya? If ada sama dengan false, artinya tidak ketemu ya. Jadi kalau adanya masih bernilai false, berarti dia mencarinya nggak ketemu di sini. Ya, di loopingnya nggak ketemu. Sehingga kalau adanya masih false, kita beri warning ke user, makanan tidak ada. Ya, jadi beda antara makanan kosong dan makanan tidak ada. Kalau makanan kosong ya kosong, memang nggak ada isinya. Tapi kalau makanan tidak ada itu berarti ada isinya tetapi tidak bisa ditemukan. Oke, baik, ini untuk menghapus makanan ya. Jadi menambah sudah, menghapus sudah. Oke, terakhir kita tambahkan juga metode untuk toString ya, untuk toString. Ya. Jadi untuk menampilkan isinya, kita buat satu metode string. Ketika nanti dipanggil di main, kita butuh metode untuk menampilkan ya, isinya dari pembelian. Oke, karena ini masih berupa array, ya berarti nanti kita buat looping untuk menampilkannya ya. Return kita buat variabel bantuan ya, temporary string t. Kita buat ulangan ya, untuk menyusun ya, untuk menyusun, mengkompos string yang mau kita kirimkan ke pemanggil. Gunakan perulangan, misalnya seperti ini, t ya, t disambung dengan isi variabel ya. Misalnya kita sambung dengan nama ya, nama makanan. Makanan MKN indeks I, kita akses namanya. Oke. Kita akses namanya, kemudian bisa kita tambahkan karakter tab seperti ini. Jadi nanti ada nama, kemudian ada tab, ya kita susul dengan tampilan yang berikutnya, yaitu harga. Get harga, jadi di sampingnya nama nanti muncul harga. Kemudian kita, karena informasinya sudah habis, kita tambahkan karakter /n ya, ganti baris. Kira-kira seperti ini nanti. Jadi ketika dipanggil itu string, maka akan dikirimkan informasi berupa nama, makanan, ya, kemudian tab, kemudian harganya. Lupa tadi ada pengunjung, kayaknya perlu ditambahkan pengunjung. Oh ya, jadi kita bisa tambahkan pengunjung di sini. Di T-nya kita bisa tambahkan seperti ini. Kenapa pengunjung tidak di looping? Karena pengunjungnya bukan array ya, jadi pengunjungnya hanya satu. Kita tambahkan daftar pembelian. Ya, daftar pembelian miliknya siapa ya? Nanti kita buat seperti ini. Daftar pembelian, kita akses ya namanya. Kita sambung dengan ya, misalnya seperti ini. Oke, nanti muncul judulnya daftar pembelian, namanya muncul, kemudian ganti baris ya, kita perlu ganti baris, ini dibuat /n. Jadi nanti turun di bawahnya ada namanya apa, harganya berapa. Oke,
Baik, ini untuk 3 metodenya saya kira sudah mewakili ya untuk menambah makanan, menghapus makanan, kemudian menampilkan. Baik, 3 kelas provider sudah kita siapkan ya. Kemudian kita bisa masuk ke main ya. Kita masuk ke main, kita buat objek uji cobanya dulu ya. Kita buat objek uji cobanya dulu. Kita lengkapi dulu untuk inputnya. Import Java, scanner. Kita buat dulu objek untuk input. Oke, kemudian kita bisa buat objek-objek yang untuk uji coba ya. Jadi ada C pengunjung, misalnya P ya. Kita bisa langsung create new C pengunjung. Ya. Namanya Budi, asalnya alamatnya Surabaya. Ya. Untuk mempercepat ya, mempercepat. Kemudian kita juga bisa create objek untuk makanan ya. Karena makanannya nanti berupa array of object di kelas pembelian. Di main juga kita buat array juga ya. Karena supaya sinkron nanti ya. Sinkron, jadi tidak perlu mengubah satu persatu. Kita buat objek untuk makanan. Makanan M array ya. Kita buat jumlahnya misalnya ya. New makanan, misalnya kita batasi dulu 5 ya. Dan tadi konstruktornya nama dan harga ya. Misalnya di sini bakso, harganya 20.000. Kemudian misalnya lagi apa ini? Sate misalnya ya. Harganya 25.000. Kemudian tahap ini sebenarnya bisa dibuat di menu khusus ya, tapi karena untuk mempercepat kita buat saja langsung di main ya untuk mempercepat. Tapi seharusnya kita buat menu untuk pengunjung ada menunya sendiri, makanan ada menunya sendiri seperti yang kita buat di modul sebelumnya. Tapi sekali lagi untuk mempercepat supaya fokus kita nanti di pembelian, kita dalam tanda kutip terpaksa membuat di main langsung ya. New C makanan. Misalnya di sini soto misalnya. Harganya 15.000. Oke. Kemudian kita buat lagi new C makanan. Apa ini misalnya lagi isi goreng maskor ya.
Harganya 30.000. Oke, terakhir dapat menu makanan siomay. Harganya misalnya 100.000. Ya, karena hari, maka kita tambahkan indeks ya. Jadi kita butuh variabel integer jumlah makanan ya, CMK lah, juga beda dengan yang integer CMK. Kita set langsung nilainya 5 ya. Kenapa 5? Karena kita sudah membuat 5 buah objek makanan. Oke, objek-objek sudah jadi untuk uji coba ya, untuk uji coba. Sekarang kita buat menunya ya, kita buat menunya. Otomatis nanti ada pilihan ya. Pilih, kita buat menunya. Kita pakai while, do while. Pilih tidak sama dengan 4 misalnya. Kenapa 4 Pak? Karena kita punya 3 kelas ya. Menu warung. So, satu apa tadi? Makanan. Kemudian misalnya ini ada menu pelanggan, yaitu ya pengunjung. Kita pengunjung aja supaya nggak bingung. Kita membuat pengunjung. Nah, artinya ada pengunjung baru, nanti kita buat di situ. Kemudian pembelian ya. Nanti kita fokus ke menu yang ketiga ya, pembelian. Terakhir exit. Ya, kemudian diminta inputnya. User diminta memasukkan pilihan ya. Pilih berapa. Oke, pilih, kita eksekusi. Exit. Ya, kemudian kita switch. Pilih. Oke, case 1. Ini kita buat untuk menampilkan makanan. Ya, untuk menampilkan makanan. So, kita skip aja ya. Daftar makanan. Tidak pakai submenu, tapi langsung kita bypass saja shortcut CMK. Ya, kemudian ditampilkan array-nya tadi. Array-nya namanya M. Ya. M index I. Ya. Get nama. Kemudian slash T. Tambah MI. Get harga. Nanti muncul daftar makanannya. Namanya apa, harganya berapa. Oke, ini case 1 ya, case 1. Kita sederhanakan. Case 2 sama, kita hanya menampilkan saja. Nanti untuk submenu yang lain bisa ditambahkan sendiri. Pengunjung, ini untuk data pengunjung, ya kita tampilkan aja. Search P get nama plus NP get alamat. Ya, fokus kita nanti di case 3-nya, yaitu pembelian.
submenu pembelian. Oke. Kita tambahkan break supaya tidak lupa. Ya, jadi fokus kita di submenu pembelian. Ya. Kita coba tes run dulu di main-nya untuk case 1, case 2 apakah sudah bisa muncul. Case 1 ya, daftar makanan ya, sudah muncul semuanya, bakso 1, soto, nastar, siomay. Kemudian kita cek menu 2, kita pengunjung Budi dari Surabaya, artinya makanan pengunjung sudah oke. Kita tinggal fokus nanti di case 3. Case 3 kalau kita pilih submenu pembelian belum ada isinya, ya kita akan lengkapi setelah ini. Oke, baik, kita kembali ke main, kita lengkapi di sini ya, menu pembelian. So, menu yang pertama adalah tambah ya, buat pembelian. Buat baru. Kemudian yang kedua, tambah makanan. Dan yang ketiga, hapus makanan. Maksudnya makanan itu makanan yang dipilih ya, bukan makanan yang ada di main, ya, bukan. Saut 4, lihat pembelian. Ya. Diminta inputnya ya, pilih yang mana. Ya, misalnya skenario-nya seperti ini. Kita buat variabel lokal, pilih 2 misalnya. sc.nextIn. Nanti muncul 4 menu buat pembelian baru. Setelah itu tambah makanan, kemudian hapus makanan, lihat pembelian. Menu ini bisa diubah sesuai seleranya mahasiswa, sesuai seleranya programmer. Mau ditambahi looping, mau diganti, silakan saja ya. Switch, pilih 2. Oke. 1. Pick. Kita buat dulu kerangkanya. Ya, tidak ada yang terlewat nanti. Case 3. Pick. Case 4. Pick. Oke, baik, sudah ada 4 kerangka. Case 1 ya, untuk membuat baru kita cek konstruktornya pembelian ya. Konstruktornya pembelian di sini butuh pengunjung dan C ya, berarti butuh inputan berapa makanan yang mau dipesan. Oke, berarti butuh pengunjungnya sudah kita buat sebelumnya, sudah ada. Tinggal kita buat input jumlah makanan yang mau dipesan. Sort jumlah makanan. Integer C misalnya. sc.maxin. Kemudian kita eksekusi ya, kita eksekusi. Ini dengan catatan, ya kita cek nih batasannya berapa di array yang kita sudah buat tadi. Ya, jadi kita nanti membuat C untuk menentukan batasan di sini untuk di-create-kan objeknya. Kita buat di sini berarti kelas pembelian. Di sini kita belum buat, ya. Kita buat deklarasi dulu kelas pembelian.
C pembelian, PP misalnya pembelian PP ya, ketika di create di sini PP-nya kita set ya. PP sama dengan new C pembelian. Kita masukkan identitas pengunjungnya, dan di pengunjung itu nama variabelnya adalah P ya, adalah P, kemudian jumlahnya adalah C ya. Jadi kita akan membuat objek pembelian ya, dengan C makanan ya, untuk pengunjung P ya. Jadi membacanya begitu, kita membuat objek pembelian PP untuk pengunjung P sejumlah C makanan maksimal. Beri keterangan South pembuatan sukses ya, misalnya seperti ini. Bisa juga divalidasi ya, bisa juga divalidasi kalau mau menambahkan misalnya sesuai dengan data pengunjung seperti yang kita bahas di modul sebelumnya. Misalnya ditambah input nama pengunjungnya ya, nama pengunjungnya nanti di cross check dengan data pengunjung yang dimiliki, itu lebih bagus lagi karena nanti ada database, ada tabel untuk khusus menyimpan data pengunjung atau pembeli. Tapi untuk sementara di sini kita bypass saja asumsinya pengunjungnya itu sudah sesuai dengan yang ada di tabel atau array pengunjung yang sudah dibuat sebelumnya. Oke, kemudian case 2-nya tambah makanan ya, tambah makanan. Tambah makanan ini berarti menambahkan menu makanan ya, menambahkan menu makanan ke dalam array of object yang dimiliki di kelas pembelian. Ya, berarti kita akan tanya dulu makanannya apa yang mau dipesan ya. Oke, kita buat input south masukkan makanan string M misalnya ya. Masukkan makanan, M sudah ada, mohon maaf, kita ganti MK ya. Kemudian kita cek ya validasi ya, seperti yang modul sebelumnya, validasi nama makanan ke array makanan di main ya, di main. Jadi kita cek dulu apakah yang dimasukkan di sini itu sesuai dengan data yang dimiliki oleh main. Kalau nggak ada ya berarti nggak bisa diproses ya. Kalau ada baru diproses. Oke, kita buat variabel bantuan ya, boolean ada sama dengan false, inisialisasi, lalu kita looping for i sama dengan 0 sampai jmk ya, jumlah makanannya. Jadi jumlah makanan tadi kita sudah set 5 ya, karena kita sudah membuat 5 objek makanan. Kita cek jika M ya, indeks I get nama ya equals dengan MK ya, kita cek dulu jika nama dari objek M ini sesuai dengan yang dimasukkan oleh user, yang dipilih oleh user, itu berarti nanti bisa dilanjutkan ya, bisa dilanjutkan proses pengisiannya. Oke, kita bisa tambahkan di sini
ada berarti true, ya, berarti makanannya ada. Kemudian kita panggil ya, kita panggil metode tambahnya, tambah makanan dengan argumen m, ya, dengan argumen m indeks ke i, ya. Jadi kita akan kirimkan ya m indeks i. Ada warning di sini. PB might not have been initialized. Diingatkan kita karena di atas belum ada isinya, kita set PB-nya, kita tambahkan aja null, ya. Tambahkan aja null sebagai inisialisasi awal. Oke. Dereferencing possible null pointer. Jadi ini bisa dieksekusi dengan catatan untuk antisipasi jika PB tidak sama dengan null. Nah, ini antisipasi seperti ini. Ya. Else kita bisa beri pesan pembelian belum ada, ya. Jadi nanti harus dibuat dulu objek pembeliannya. Oke, ini untuk tambah makanan, ya, tambah makanan. Ketika sudah ketemu, seperti ini, kita lanjutkan dengan klik, ya, supaya tidak melanjutkan pencarian belakang. Jadi asumsinya hanya satu nama aja yang ada di dalam array. Oke, kalau tidak ada, ya, kalau tidak ada, berarti di sini setelah di looping ternyata adanya masih bernilai false. Jika ada sama dengan false, berarti ya makanannya tidak ada. Kita klik makanan, ya, kita beri pesan ke user makanan tidak ada. Jadi apa yang dipilih tadi tidak ada. Oke, baik, ini untuk menambah makanan. Oke, kita coba skip yang case 3-nya, kita lompat untuk menampilkannya. Kita cek dulu. If PB tidak sama dengan null. Jadi pembeliannya tidak sama dengan null. Kita tampilkan shout data pembelian. Ya. Jadi kita langsung tampilkan saja shout pb.toString. Jadi kita panggil langsung toString. Else jika tidak memenuhi syarat, ya shout tapi pesan pembelian masih kosong. Oke, kita cek lagi. Oh iya, ini ada yang belum lengkap ya. Untuk penghapusan itu efeknya adalah mengurangi jumlah ya. Jadi kalau tadi penambahan menyebabkan jumlah makanan bertambah, untuk penghapusan ini kita terlewat tadi pengurangan jumlahnya. Ya, jadi kita kurangi jumlahnya. JMKN minus. Ya. Jadi setelah dihapus satu, maka berkurang satu. Oke, ini untuk menampilkan data pembelian. Saya kira sudah cukup. Kita coba tes ya. Kita coba tes skenario menambahkan makanan dan menampilkannya. Kita cek makanan. Daftarnya seperti itu. Kita pilih pembelian. Kita buat baru dulu.
Ini jumlah makanannya berapa? Misalnya kita buat 3. Ya. Kemudian setelah dibuat makanannya, kita masuk lagi ke pembelian, kita tambah makanan. Masukkan makanan, tadi ada soto misalnya. Ya. Loh, soto tidak ada. Masukkan makanan soto, makanan tidak ada. Wah, ini kok bisa tidak ada? Kita harus cek. Masukkan makanan di sini, dicek get nama. CMK-nya maaf, jadi script break-nya salah tempat ini ya. Mestinya break-nya itu terjadi di dalam if ya. Kalau break-nya di luar if, begitu sekali eksekusi dia langsung selesai. Ya, berarti break-nya kita pindah ke dalam bloknya if, salah tempatnya. Jadi break-nya itu ketika ada di sini ya, ketika true. Oke, kita run ulang. Kita buat pembelian, buat baru, kita pesan 3 makanan, kita buat pembelian lagi, kita tambah makanan, kita masukkan soto, ya, penambahan sukses untuk soto. Kita masuk ke pembelian lagi, kita lihat ya pesanan kita ada soto 15.000, kemudian kita masuk pembelian lagi, kita tambah lagi, masukkan nama tadi ada sate, penambahan sukses, kita cek lagi, kita lihat lagi, ya, satenya masuk dalam daftar sudah. Satu lagi kita tambahkan, kita pilih tambah makanan, kita pilih tadi bakso. Penambahan sukses, kita cek, kita lihat, ya, ada soto, sate, bakso. Ya. Oke, penambahan sudah berhasil. Sekarang kita kembali ke aplikasi main, kita lengkapi yang penghapusan ya, menghapus pembelian ya, item-item pembelian. Untuk menghapus argumennya adalah nama ya, nama makanan yang mau dihapus. Ya, berarti nanti kita minta masukkan di sini. Bisa dilakukan penghapusan kalau ada pembelian ya. Berarti pembelian tidak sama dengan ya, jadi ini syaratnya untuk bisa dihapus, berarti pembeliannya tidak boleh sama dengan 0. Jika sama dengan 0, kita beri pesan kesalahan, pembelian masih kosong. Ya, atau belum ada. Kemudian jika tidak sama dengan 0, berarti pembeliannya ada, kita minta masukkan. Ya, masukkan nama ya, makanan yang mau dihapus. Oke, kemudian tadi kita gunakan MK ya, sc.next ya. Dicek ya, MK-nya, namanya dicek dulu. Kalau penghapusan itu validasinya ke
array di pembelian ya. Jadi kalau penghapusan itu mengeceknya ke array makanan di pembelian ya, di objek pembelian. Kenapa? Karena adanya pembelian itu ya tersimpan di situ ya, bukan di main ya, bukan di array-nya main. Boolean ada sama dengan false, kita gunakan looping ya. Kita gunakan looping batasannya. Nah ini kita nggak punya batasannya ini. Kita nanti akan panggil ya, hapus makanan di sini. Oke, jadi kita panggil langsung saja. Di sini adalah hapus makanan. Jadi pp dot hapus makanan lengkap. Jadi nanti validasinya dieksekusi di dalam metode hapus makanan. Cari dulu, ya, kemudian dibandingkan, kalau ada dinolkan, dan seterusnya. Oke, di sini kita tambahkan message ya. Saud hapus berhasil ya. Hapus sukses. Oke, sebelum diklik ya hapusnya ditampilkan. Kita samakan tambah sukses. Ya, baik, ini script untuk menghapus makanan. Dimasukkan namanya, kemudian hapus. Oke, kita coba tes untuk penghapusan. Ya, sekarang kita coba tes untuk menghapus pembelian. Apakah sudah sesuai dengan yang kita harapkan ya? Kita tes run. Kita buat dulu pembelian. Kita buat baru. Jumlah makanannya 2 misalnya. Kita tes dulu 2. Kita masuk ke pembelian. Kita tambah dulu makanannya. Ada soto, ya, sukses. Kemudian pembelian lagi, kita tambah lagi nama makanan sate misalnya, tambah sukses. Sama pembelian, kita lihat pembelian kita ada soto dan sate ya. Oke, kemudian kita hapus ya, kita hapus salah satu itemnya. Hapus makanan, kita masukkan nama sate. Kita menghapus sate. Hapus sukses, apakah betul? Kita cek ya. Kita tampilkan, lihat pembelian ya, satenya sudah hilang, tinggal soto. Kita coba hapus lagi, batal lagi misalnya. Kita hapus menu soto ya, hapus sukses, apakah betul? Kita cek di pembelian, kita lihat ya, daftar pembeliannya Pak Budi masih kosong, tidak ada isinya. Oke, baik, skenario penghapusan sudah berhasil ya. Kita coba tambahkan lagi, tambah makanan, masukkan bakso. Kita cek hasilnya. Nah, sekarang ada isinya bakso. Baik, jadi itu skenario untuk menghapus menu makanan ya, menghapus menu makanan. Ya, kira-kira nanti seperti ini script untuk array of object. Jadi bagian-bagian utama ya, bagian-bagian utama atau proses-proses utama yang perlu kita tambahkan adalah yang paling penting untuk menambahkan metode ya. Menambahkan metode di dalam kelas pembelian yang gunanya memodifikasi, memanipulasi
isi array of objeknya. Ya, jadi nanti ada tambah makanan dan ada hapus makanan. Ini yang paling utama. Ya, jadi ini untuk memanipulasi isi array of objeknya. Hati-hati, ya hati-hati ketika menuliskan source code penghapusan makanan. Ya. Kenapa harus hati-hati? Karena ini berupa array, ya berupa array linear, ya. Sehingga nanti kita harus memastikan ada penggeseran, ya elemen-elemen atau objek-objek array yang ada di belakang yang dihapus supaya maju ke depan. Sehingga posisi kosong, ya posisi nol itu tidak ada di tengah-tengah array, tetapi selalu berada di ujung belakang array. Ya. Ya, kenapa demikian? Karena indeksnya array itu menunjukkan posisi terakhir, ya posisi terakhir dari elemen yang kosong. Ya. Sehingga nanti kalau ada penambahan baru, ya otomatis nanti menambahnya di bagian paling belakang. Jadi hati-hati nanti untuk proses menghapus makanan. Pastikan indeksnya berkurang dan bertambah sesuai dengan metodenya. Jadi kalau penambahan makanan jumlahnya bertambah plus, tapi kalau penghapusan jumlahnya menjadi berkurang atau minus. Oke, itu yang perlu kita tambahkan, kita modifikasi di kelas transaksinya, di kelas relasinya, yaitu kelas pembelian. Kemudian yang perlu kita ubah juga di kelas aplikasinya, ya di kelas aplikasinya, di kelas mainnya itu kita buat sub menu untuk membuat array of object makanan. Ya. Kita buat array object makanan. Jadi di menu makanan nanti kita buatkan sub menu untuk mengisi array of object, ya seperti ini. Untuk keperluan uji coba kita bisa buat terlebih dahulu, ya, sehingga tidak harus mengisi dari awal, ya, tapi bisa kita langsung pakai objek-objeknya ini. Tapi nanti di aplikasi yang real kita harus siapkan di sini, ya case 1 dan case 2-nya kita harus juga buat, kita lengkapi seperti yang kita buat di modul 18, ya. Di masing-masing ini ada buat, hapus, ubah, ya, kemudian lihat, ya, atau dalam basis data biasanya disebut dengan CRUD, ya, dengan CRUD table, create, read, update, dan delete, ya. Jadi standarnya begitu, ya. Silakan nanti dilengkapi untuk case 1-nya 4 menu tadi, case 2-nya juga 4 menu, ya, CRUD lagi, create, read, update, dan delete. Fokus kita di case 3, yaitu di menu transaksinya, yaitu menu pembeliannya. Ada membuat baru, kemudian update, sebenarnya ini menambah makanan sebenarnya update, kemudian hapus, ya, kemudian ada read, ya, atau lihat pembelian. Untuk menambahkan makanan, kita cek dulu, validasi dulu apakah ada di dalam daftar menu, ya. Jadi makanan yang dipilih oleh user, diisikan oleh user, apakah ada di dalam menu. Kalau iya, baru kita tambahkan. Kalau nggak ada, kita beri pesan kesalahan. Penambahan makanan bisa dilakukan dengan syarat pembeliannya tidak nol. Ya, jadi pembeliannya dibuat dulu. Ya, objek pembeliannya dibuat dulu, baru bisa kita eksekusi tambah makanan. Kemudian di menu, submenu penghapusan, ya, penghapusan makanan. Syaratnya sama, kita cek dulu pembeliannya tidak sama dengan nol, kemudian dimasukkan namanya yang mau dihapus makanannya, kemudian kita panggil metode hapus makanan, ya, milik dari objek pembelian dengan mengirimkan argumen atau parameternya yaitu mk variabel yang berisikan nama makanan yang akan dihapus. Selebihnya akan ditangani oleh metode hapus makanan yang ada di kelas pembelian. Kemudian untuk case 4-nya menampilkan, kita panggil toString, ya, jadi cukup simpel saja. Lupa kok nggak ada loopingnya di sini. Ya. Katanya array object, tapi kenapa menampilkannya tidak pakai looping? Ya, karena
proses loopingnya sudah kita buat di metode toString ya, sehingga ketika dipanggil di luar metode di luar kelas pembelian, cukup kita panggil metode toString saja. Otomatis ini tampilannya sudah merupakan hasil dari proses perulangan. Baik, mungkin ini contoh sederhana yang bisa saya tunjukkan untuk menerapkan konsep kelas kontainer ya. Silakan nanti dilengkapi menu-menunya, submenunya sesuai dengan kebutuhan programnya masing-masing. Uh, esensinya sama ya, esensinya sama. Nanti kalau makanan dan pengunjung mau dibuat array ya juga kita bisa ubah ya proses di sini di ke-1 dan ke-2-nya dengan yang bisa menyimpan data berupa array. Baik, saya kira sampai di sini dulu untuk demonstrasi pembuatan programnya.